Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahan Tuhan, hingga pada malam hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dari pagi kami boleh bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Sepanjang hari ini Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, bahkan memberkati pekerjaan kami hingga pada malam hari ini. Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami berdoa malam bersama saudara-saudara seiman kami, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Biar kiranya apa yang kami lakukan pada malam hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan juga kiranya kami boleh bersungguh-sungguh di dalam kami beribadah pada malam hari ini, dan kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan awali dengan pujian nomor 871, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Yang selalu haus, rindu aliran sungai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang
bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi hanya Engkau pribadi yang mengenalku. Amin Yesus. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami Yesus, layakkan kami. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
layak kami muliakan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus urapi kami dengan urapan yang baru. Kuasai kami, biar kami hanya tertuju padamu. Jamah hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku
cahaya dekapan kasih-Mu. Puji nama Tuhan, mari kita akan satukan hati untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bersyukur Tuhan memberkati ibadah hari Minggu kemarin. Banyak jiwa-jiwa yang menghadirkan diri, bahkan mereka begitu rindu seperti rusa yang menantikan datangnya hujan, menantikan aliran sungai. Tuhan memberkati setiap jam-jam ibadah. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan. Terlebih Tuhan memberkati jemaat Tuhan tempat ini semakin setia di dalam membangun iman mereka di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Dan juga kita doakan jemaat Tuhan yang sakit, yang dalam pergumulan, yang sudah lama tidak hadir, bahkan mereka yang saat ini di dalam jalan buntu, biar kiranya Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan mereka, biar mereka boleh hanya mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan dan sumber pengharapan satu-satunya dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kita juga terus berdoa bagi bangsa dan kota kita. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan kota kita. Tuhan boleh melalukan pandemi yang ada, sehingga kita semua boleh kembali menjalankan kehidupan kita seperti sedia kala. Bahkan Tuhan memberkati pemimpin bangsa, para medis, tenaga medis, aparat keamanan, dan masyarakat Indonesia, bahkan juga yang ada di kota kita tercinta Lamongan. Kita juga berdoa untuk rencana pemilihan bupati di kota Lamongan secara serentak, bahkan mungkin di kota-kota lain. Kiranya Tuhan memberkati, biar Tuhan berikan pimpinan, Tuhan memberikan keamanan bagi kota kita, sehingga boleh berjalan dengan baik. Siapapun nanti yang terpilih, biar itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Dipersilahkan Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang terus Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada saat malam hari ini, kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini. Tuhan, satukan hati kami, baik kami yang ada di gereja, baik saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, kami hendak bersatu hati memanggil nama-Mu, berdoa bersama-sama, berdoa syafaat untuk kota kami, untuk negeri kami, untuk pekerjaan-Mu. Tuhan, mari Tuhan, sebelumnya Tuhan Kau kuduskan, sucikan seluruh kehidupan kami. Apa yang sudah kami perbuat, kesalahan, dosa, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan, sehingga pada malam hari ini kami boleh layak untuk menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Doa-doa kami tidak terhalang oleh segala kesalahan dan kekeliruan kami, karena Tuhan sudah mengampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali bersyukur kepadamu karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, sampai saat ini Tuhan Kau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan yang baik, dan kami boleh bersama-sama di dalam ibadah doa malam.
Tuhan, terima kasih kami menyerahkan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau minggu kemarin Tuhan sudah dimulai dengan ibadah tiga sesi, dan Tuhan, anak-anak-mu boleh kembali setia kepadamu. Tuhan, jiwa-jiwa yang lama Tuhan Kau kembalikan. Kami tidak bisa memaksa, tapi Roh Kudus-Mu yang bekerja. Biarlah Tuhan mereka giat bekerja, tapi juga biarlah mereka juga ingat untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Allah Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja sehingga Tuhan, anak-anak-Mu boleh ingat kembali kepada Tuhan. Kedatangan-Mu yang kedua kali sudah semakin dekat. Biarlah kami juga semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan, mulai dari kanak-kanak, remaja, kaum muda, sampai kepada yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati, anugerahi dengan kesehatan yang baik secara roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan, supaya dengan kesehatan yang baik boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pada malam hari ini mungkin di antara saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang ada Tuhan, baik mereka yang ada di rumah masing-masing, yang ada di dalam kota maupun di luar kota Lamongan. Tuhan, mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam keadaan jalan buntu, Tuhan Kau berikan jalan keluar yang terbaik. Mereka yang sudah kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baru. Tuhan, tolong kami hanya berharap kepada Tuhan dan mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan yang berlaku di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, yang lemah imannya Tuhan Kau kuatkan Tuhan. Jangan biarkan iman kami lemah dan tidak berdaya, tapi biar kami tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah menjadi harapan dan andalan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Demikian juga untuk para pelayan-pelayan-Mu yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada para penatua, diaken, anak pelayan-pelayan-Mu yang melayani pemberitaan firman-Mu, yang melayani musik, yang melayani pujian, bahkan yang melayani doa yang mungkin tidak terlihat Tuhan, tapi Tuhan melihat semuanya. Biarlah Tuhan Kau satukan kami, anugerahi kami dengan Roh Kudus-Mu, pengurapan Roh Kudus-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani baik, yang melayani youth, yang melayani pria, wanita, bahkan sekolah minggu, guru-guru CM, semuanya Tuhan Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tambah-tambahkan hikmat marifat dari surga, sehingga Tuhan kami melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus, sehingga pelayanan kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani. Satukan dan ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna, biar kami saling mendorong, saling untuk memberikan kesempatan satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mengampuni Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi semua orang dan terlebih bagi jemaat yang kami layani. Tuhan, anugerahi kami semuanya dengan tubuh yang sehat, dan dengan tubuh yang sehat boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, kami serahkan untuk kota kami tercinta Lamongan. Kalau nanti pada tanggal 9 Desember
akan ada pilkada atau pemilihan bupati dan wakil. Biarlah Tuhan Engkau menolong, biarlah kota kami Lamongan dan kota-kota lainnya yang semuanya ini dilakukan dengan serentak. Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu, lindungi, jauhkan dari segala perpecahan, jauhkan dari segala kerusuhan, sehingga Tuhan pilkada ini dapat berjalan dengan baik, aman, lancar, dan tidak ada kerusuhan di mana-mana. Semuanya dapat diatasi, dan siapapun yang terpilih kami yakin Tuhan sendiri yang bekerja, sehingga kami yakin siapapun mereka Tuhan, kalau Tuhan yang menentukan maka semuanya akan dapat berjalan dengan baik dan kota kami boleh aman, karena keamanan kesejahteraan kota kami itu juga merupakan kesejahteraan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, demikian juga untuk negeri kami, bangsa kami ini Tuhan, yang sampai saat ini Tuhan pandemi 19 ini, COVID-19 ini belum bisa teratasi. Kami hanya mohon belas kasihan dan kemurahan dari Tuhan terus berlaku di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam negeri kami ini. Pemimpin-pemimpin kami yang ada Tuhan, Kau berkati, anugerahi dengan hikmat yang dari Tuhan, seperti Tuhan sudah memberikan hikmat kepada Yusuf, kepada Sadra, Mesa, Abednego dan Daniel. Biarlah pemimpin-pemimpin bangsa kami juga Tuhan anugerahi dengan hikmat-Mu, sehingga dapat mengatasi semuanya, sehingga Tuhan baik aparat keamanan, aparat kesehatan, semuanya Tuhan Kau lindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus, sehingga mereka penuh hikmat dan kesehatan yang dari Tuhan, sehingga Tuhan mereka yang ada di garis depan ini terus ada di dalam perlindungan kasih-Mu, boleh melakukan tugasnya dengan baik, dan kami masyarakat yang ada, terlebih kami anak-anak-Mu, dapat memberikan contoh dan teladan yang baik, sehingga kami tetap patuh taat kepada protokol kesehatan. Mereka-mereka yang membangkang, mereka-mereka yang memberontak, Tuhan ampuni, dan kami anak-anak-Mu jangan ikut-ikutan, tapi biarlah kami dapat menjadi contoh dan teladan yang baik di dalam mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami semuanya tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehat tubuh jiwa roh kami, dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami yakin Tuhan Engkau terus menolong, sehingga secepatnya pandemi COVID-19 ini dapat berlalu, dan kegiatan-kegiatan yang ada boleh kembali berjalan dengan baik, terlebih dalam ibadah-ibadah yang ada Tuhan, sehingga dapat kembali Tuhan beribadah dengan tatap muka. Tuhan, kalau saat ini walaupun masih dibatasi, biarlah Tuhan anak-anak-Mu, jemaat-Mu boleh semakin semangat untuk beribadah Tuhan, baik ibadah doa malam secara online seperti saat ini, hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Rabu, PA, Sabtu, ibadah Yud, Tuhan, juga Minggu, ibadah raya, 3 sesi. Tuhan juga memberkati, pakai semua para pelayan-pelayan-Mu yang ada. Tuhan, Kau terus mengurapi, biarlah kami melayani Tuhan
bukan hanya dengan kekuatan dan kemampuan kebisaan kami secara manusia, tapi kami terus berharap kepada Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu terus ada dalam kehidupan kami, pelayanan kami, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya, yang melihat segala perilaku kehidupan kami, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Demikianlah doa-doa yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau mendengarkan bahkan menjawab, dan kalau ada doa-doa yang masih belum kami naikkan di hadapan-Mu, dan itu merupakan kebutuhan kami, Tuhan Yesus pun sudah memberkati, melengkapi, karena Tuhan Yesus jauh lebih tahu dari kehidupan kami. Dan pada kesempatan malam hari ini Tuhan, saat-saat seperti ini kami sungguh sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu. Dan pada kesempatan malam hari ini sebentar kami akan dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, baik kami yang mendengarkan, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, baik yang di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Tuhan, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin mengerti apa menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu, karena dengan taat melakukan kebenaran firman-Mu, janji-janji-Mu yang indah pasti tergenapi di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut firman kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur saudara kalau kesempatan malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama dapat mengikuti ibadah doa malam kita. Tetaplah kita menjaga kesehatan kita, patuhi protokol kesehatan. Ketika ada di luar tetap jaga jarak aman kita, dan tentu jangan lupa kemanapun kita tetaplah memakai masker untuk tetap kita ada dalam kesehatan yang baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam hidup kita kehilangan waktu, kehilangan kesempatan untuk dapat bersyukur kepada Tuhan. Saya mendapatkan sebuah ilustrasi dari kiriman WhatsApp yang seringkali menjadi bagian kita, ya. Jadi ilustrasi ini menceritakan seseorang yang berkendara atau naik kendaraan di jalan tol, ya. Jadi dia sedang mengendarai mobil di jalan tol, dan di situ mendapatkan satu tantangan, ya. Artinya ketika dia sedang berkendara, maka yang ia dapatkan adalah ketika ia memacu kendaraannya semakin cepat, maka yang ia dapati adalah ternyata ada orang yang berkendara itu justru lebih cepat dari dia. Dia memacu kendaraannya 80 km per jam. Tiba-tiba dia disalip dari belakang. Mungkin sudah 100 km per jam. Lalu dia memacu lagi lebih dari 100, itu sudah melanggar, ya, batas kecepatan. Tetapi ada orang di belakangnya memacu lebih dari 100 km per jam, sehingga hatinya merasa panas. Wah, aku sudah kenceng ini, tapi ternyata masih ada yang lebih kenceng lagi. Sehingga akhirnya tidak dapat menikmati
dalam perjalanannya, dalam ia berkendara. Namun ketika situasinya diubah, dia merendahkan hatinya, menjaga hatinya, dia tidak lalu memacu kendaraannya terlalu cepat, tapi mulai mengurangi batas kecepatannya, ya, mengikuti aturan yang sudah ada di jalan tol, maka dia mendapati, meskipun dia disalib oleh kendaraan yang lain, tapi hatinya tetap bersuka cita, dia tetap dapat menikmati pemandangan dalam dia berkendara. Bahkan yang ia dapati adalah ternyata ada juga orang-orang di belakangnya yang memacu kendaraannya tidak secepat apa yang ia kerjakan. Melalui ilustrasi ini, seringkali hidup kita terprovokasi oleh situasi yang ada di sekitar kita. Sehingga kita kesulitan untuk menikmati hidup, kesulitan untuk bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu marilah dalam perenungan kita malam hari ini saya mengajak kita bersama membaca di dalam Mazmur 118 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12 saja. Mazmur 118 ayat 1 sampai 12 saya akan bacakan bagi kita bersama nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku, demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri, demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan dalam Mazmur 118 tentang nyanyian puji-pujian, nyanyian syukur kepada Allah. Ini harus tetap kita kumandangkan di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Sebab Ia baik. Sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Bukankah kita memiliki Tuhan yang baik? Tuhan Sang Khalik langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Di langit di atas, di bumi di bawah bumi. Yang menguasai segala sesuatu. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, burung di udara dipeliharanya. Bunga-bunga di padang didandaninya. Apalagi manusia. Apalagi kita umat kepunyaannya. Jadi marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebab
berterima kasih kepada Tuhan. Sebab di dalam mengucap syukur, kita akan tetap bisa melihat bukan saja kepada orang lain yang mungkin larinya lebih cepat dari kita, tetapi kita bisa melihat pada diri kita sendiri bagaimana kita senantiasa dalam kemurahan Tuhan, dan juga mampu melihat ke belakang yang ternyata bahwa ada banyak orang yang juga berjalan lebih lambat ketimbang kita. Marilah tidak hanya mendongak ke atas dalam hidup ini, sebab kita bisa terjatuh, tapi cobalah kita juga menengok ke bawah, sebab waktu kita menengok ke bawah, maka rasa syukur itu pasti akan terlimpah kepada kita. Sebab tidak banyak juga orang yang seberuntung kita. Artinya masih banyak mereka yang kurang beruntung. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Lalu siapa yang harus bersyukur? Dalam bacaan kita, Mazmur tadi pasal 118, mereka yang hendak bersyukur yang pertama, dalam ayat yang kedua, biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dikatakan dari Mazmur tadi, orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah pertama bangsa Israel. Ya, itu kita tahu bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Meskipun tegar tengkuk dan lain sebagainya. Tetapi bangsa ini adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Maka hendaklah bangsa ini bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Lalu yang kedua adalah kelompok dari kaum imam, yaitu Harun dikatakan. Biarlah keturunan Harun berkata bahwa Tuhan baik selama-lamanya, penuh dengan kasih setia. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang takut akan Allah. Bukankah kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan? Kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah eklesia. Kita adalah kelompok orang yang telah dipanggil oleh Tuhan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Maka hendaklah kita bersama senantiasa memuji Tuhan, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan penuh dengan kasih setia. Tuhan penuh dengan belas kasihan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mereka-mereka yang setia, mereka-mereka yang takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara, memang seringkali kita kehilangan rasa syukur kita. Seringkali kita tidak mampu mengucap syukur. Padahal seharusnya mengucap syukur merupakan satu bagian yang ada dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu. Bukankah kalau kita bisa ada hari ini semua anugerah Tuhan? Bukankah kita hari ini ada dengan kesehatan yang baik, itu juga berkat Tuhan? Bukankah kalau kita dapat menikmati dalam banyak hal, bukankah itu juga kemurahan Tuhan? Jadi sesungguhnya ketika kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, kita tidak akan pernah kehabisan kata untuk kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Mengapa syukur itu mesti kita naikkan setiap waktu dalam hidup kita? Ada dua hal. Yang pertama, sebab di dalam ucapan syukur kita kepada Allah,
Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Ayat yang kelima, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Mengapa kita harus bersyukur, saudara? Yang pertama, dalam syukur kita kepada Allah, menyadari bahwa Allah ada di pihak kita, Allah sebagai sumber pertolongan kita, Allah sebagai sumber perlindungan kita, maka kita akan menikmati kelegaan daripada Tuhan. Sama seperti ketika kita mungkin berolahraga atau mungkin dari perjalanan yang cukup jauh, ya kita mengalami kehausan yang sangat. Tentu tidak ada lain yang kita inginkan ketika dalam kondisi yang haus. Kita hanya membutuhkan air untuk memberi kelegaan pada hidup kita. Ketika kita mengalami berbagai hal dalam hidup ini, ketika kita mampu bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Dalam Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai dengan 30 dituliskan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan Yesus tadi dalam ayat yang ke-28 mengundang siapa saja, apapun yang menjadi keletih lesuan hidup kita, mari datanglah kepada Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu. Kita tidak mampu memikul beban kita sendiri, maka kita perlu bersama dengan Tuhan, sehingga kuk yang kita pasang, yang kita pikul di dalam hidup kita, kita tidak mengalami sebuah hal yang terlalu berat, namun Tuhan akan menolong dalam hidup kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu menaikkan syukur kita kepada Tuhan? Tadi dituliskan dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhanlah sang pemberi kemenangan. Dalam hidup ini, dalam pergumulan apa saja, maka Tuhanlah yang hendaknya menjadi sumber perlindungan dan pertolongan kita. Ayat 10 dituliskan, segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi semua yang berharap pada Tuhan. Di dalam Mazmur 23, ayat yang keempat sampai dengan yang keenam, Daud menuliskan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang menempatkan dirinya sebagai domba gembalaan Tuhan Sang Gembala Agung, maka dia akan tetap menikmati kemenangan meskipun dalam lembah kekelaman. Bahkan dikatakan kebajikan, kemurahan akan mengikuti hidupku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, yang bisa mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini, tetaplah naikkan syukur kepada Tuhan. Apapun situasi dan keberadaan kita, sebab di dalam ucapan syukur Allah akan memberikan kelegaan, di dalam ucapan syukur kita Allah akan memberikan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami bersyukur dan terus belajar bersyukur dalam hidup ini. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami yang sungguh jikalau tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tapi kami bersyukur Engkau senantiasa berada di samping hidup kami. Kami ada bersama dengan Engkau sehingga kami tetap beroleh kemenangan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bersyukur, mensyukuri segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami tetap beroleh kelegaan daripada Engkau, bahkan kami beroleh kemenangan daripada Tuhan, sebab Engkau sumber pengharapan kami yang kekal. Berkati kami semua yang sudah bersama-sama untuk mengikuti ibadah doa malam hari ini, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah doa malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati untuk ibadah doa malam kita. Hari ini kita akan bertemu besok pada jam yang sama dalam ibadah doa malam hari Selasa pukul 6:30 dimulai. Tuhan Yesus memberkati kita bersama.